Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuba Mukti, kembali lagi bersama saya Bayu Nugraha di program Apa Kabar Bekasi. Ada kabar apa ya kira-kira di Kabupaten Bekasi kali ini? Nah, untuk mengetahui ada kabar apa di Kabupaten Bekasi hari ini, kebetulan satu kehormatan juga buat kita kedatangan Kepala Dinas dari pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Selain itu juga ada teman-teman mahasiswa dari London School of Public Relations. Mau ngapain sih mereka kesini? Ya pasti mau ngobrol dong. Nah, ngobrolnya soal apa? Nih 2 tahun ke belakang nih pemerintah Kabupaten Bekasi itu lagi gencar-gencarnya untuk menurunkan stunting di Kabupaten Bekasi. Kalau nggak salah udah turun berapa persen gitu. Nanti kita tanyakan aja ke Ibu Kepala Dinas. Langsung aja yuk, biar kalian juga nggak penasaran. Narasumber kita kali ini ada Ibu Dr. Firzawati, SSI, APT, KP, MKM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak ada di sini. Betul sekali. Nah, selain itu juga kita ada teman-teman mahasiswa dari London School of Public Relations. Ada kakak Mbak Teteh. Kakak ya, oke. Ada Kak Salsabila Mediana Putri. Ya. Sehat Kak? Sehat, Alhamdulillah. Terus juga ada Kak Cynthia Wijaya. betul. Hai Kak Cynthia. Hari ini ada 3 cewek hebat sih ya, kalau menurut aku 3 cewek hebat ada di sini. Nah, kita mau bahas soal stunting ya Bu ya. Kan beberapa tahun ke belakang 2022, 2023 fokus pemerintah Kabupaten Bekasi itu salah satunya penurunan stunting. Betul. Untuk sahabat Ubang Office sendiri mungkin masih ada beberapa yang belum mengetahui atau mengerti stunting itu apa, Ibu bisa jelaskan ya Sebut? Oh ya, baik. Kalau untuk stunting itu adalah satu program untuk mengatasi namanya permasalahan gizi kronis ya, terutama pada anak di bawah 2 tahun gitu. Karena stunting itu kalau sudah di atas 2 tahun itu program program penanggulangannya tidak mudah. Jadi gizi kronis yang terjadi pada anak di bawah 2 tahun ya harus kita antisipasi peningkatan gizinya melalui gizi seimbang seperti itu. Yeah. Nah, untuk stunting itu sendiri kan kalau nggak salah bisa dicegah itu dari saat si bayi ada dalam kandungan. Nah, cara pencegahannya itu sendiri biar nggak kena stunting itu gimana? Ya, sebenarnya kalau mau dari hulunya banget itu dari sejak remaja putri atau remaja putra. Justru sebelum sang ibu mengandung. Iya. Karena biasanya kejadian-kejadian menikah yang tidak direncanakan itu anaknya itu ibunya tidak siap untuk punya anak, ayahnya tidak siap punya keluarga, dan akhirnya anaknya tidak mendapatkan pola asuh yang baik. Itu yang biasanya yang ujung-ujungnya itu menimbulkan anak itu tidak bisa tumbuh secara baik dan benar gitu, secara baik dan seimbang seperti itu. Makanya pendekatan atau pola kita memang yang wajibnya itu adalah 1000 hari pertama kelahiran. Jadi pokoknya dari sejak di dalam kandungan sampai dengan setelah 2 tahun setelah dia lahir. Ya kan? Kemudian kalau kita mau dari hulunya ya memang itu lebih baik gitu. Jadi kita mulai dari anak-anak sekolah dengan pembelajaran mereka mengerti tentang fungsi dan tugas dari sebuah keluarga, terus matang dalam memilih pasangan, terus juga merencanakan kehidupan mereka bahwa sebagai remaja dia harus aware sama dirinya, tahu mereka mau kemana gitu. Jadi intinya penyadaran seperti itu kita ajak mereka untuk lebih bertanggung jawab sama diri mereka sendiri gitu. Nah setelah itu kita lanjutkan lagi ke persiapan pernikahan. Kebetulan Kabupaten Bekasi sudah bekerja sama dengan Kemenak nih sahabat Wibawa Mukti. Jadi kalau nanti ada yang mau menikah, ya insya Allah nanti akan mendapatkan penyuluhan. Ya, jadi kayak bimbingan pra pernikahan gitu. Itu juga sudah dilakukan di beberapa kecamatan ya. Hampir semua kecamatan kita sudah ada program itu gitu ya.
dengan kesempatan ini juga saya mensosialisasikan ya biar dimanfaatkan gitu ya momen-momen seperti itu, dan dilanjutkan lagi setelah dia menikah ya kita biasakan mereka untuk bisa ketika hamil punya anak rencanakan nih anaknya mau berapa gitu kan. Nah gitu, jadi jangan sampai nggak direncanakan terus kapan niat mau punya anaknya gitu kan. Jadi kan katanya ini mah kan sesuai hadis ya, segala sesuatu yang direncanakan itu 80% ya insya Allah ya lebih mendekati kepada kesuksesan gitu. Segala sesuatu yang direncanakan itu insya Allah lebih baik dan lebih berhasil gitu. Jadi makanya kita menciptakan yang disebut dengan generasi berencana. Iya seperti itu. 2 anak masih? 2 dong, 2 anak. 2 anak lebih baik. 2 anak sudah cukup ya sahabat Ibu Mukti ya. Ya, sudah cukup. Udah bukan lebih baik tapi sudah cukup. Ya sudah cukup. Karena 2 anak ya udah pasti akan lebih baik. Ya betul. Banyak juga pusing ya Bu ya. Iya kalau iya selain juga biaya kan konsentrasi ya. Betul. Karena setiap anak kan punya hak yang harus dipenuhi sama orang tuanya, betul kan? Pola asuh, kejiwaan, terus mental mereka harus kita dengan segala kesibukan ayah ibunya gitu kan, harus memberikan perhatian, terus pendampingan itu kan masya Allah ya tugas yang tidak mudah buat sebuah keluarga gitu. Jadi kalau dia bisa mempertanggungjawabkan anaknya gitu kan dengan baik ya sebagai pemerintah ya kita nggak bisa melarang ya, itu kan hak privasi seseorang, tapi alangkah baiknya kalau dia bertanggung jawab gitu. Kalau memang belum yakin ya udah 2 aja dulu lah gitu. Gak sampai banyak ya, betul. Biar kita fokus sama 2 putri yang dimiliki. Nah Bu, untuk stunting itu sendiri ternyata proses pencegahannya justru jauh lebih lama ya daripada ketimbang yang aku tahu. Kirain pada saat di dalam kandungan aja setelah lahir 2 tahun, ternyata hulunya jauh lebih jauh lagi ya. Pada saat remaja putri justru harus sudah mulai dijaga. Nah untuk kita mengetahui si anak tersebut stunting itu dari umur berapa Bu? Apa pas lahir langsung ketahuan? Biasanya itu kan diukur berat badan dan tinggi badan ya kan. Kalau di posyandu itu kan setiap bayi atau kalau memang dia sudah di klinik gitu ya, bisa menggunakan klinik-klinik yang ada, melakukan kan pemantauan berat badan ya, berat badan bayi ketika dia lahir gitu. Pertama kali lahir, bagaimana pertumbuhan berat badannya seiring dengan umurnya. Kalau misalnya dia itu berada di bawah garis merah ya, di dalam buku KIA itu ada, nah itu kita harus waspada nih. Biasanya dari kader-kader posyandu itu mengingatkan gitu, Bu, anaknya sekarang ada di bawah garis merah, apa nih yang mesti dilakukan? Ibu bisa menggunakan menu-menu yang lebih sehat buat anaknya, atau divariasi kalau memang anaknya nggak mau makan menu yang ini, coba dicari variasi menu yang lain. Atau mungkin ada penyakitnya, atau mungkin asinya yang jumlahnya tidak banyak, atau mungkin susu pendamping asinya, makanan-makanan pendamping asinya. Jadi itu yang mesti kita yang mesti kita perhatiin gitu. Seperti itu. Jadi nanti biasanya dapat pembimbingan lah ya, atau pendampingan dari kader-kader posyandu gitu. Nah nanti kalau ternyata nggak naik-naik tuh ya kan, nah itu kan disebutnya gizi kronis gitu, gizi kronis. Bahkan kalau sudah parah sekali itu disebutnya gizi buruk. Nah biasanya itu kalau berdasarkan berat badan. Ada lagi yang disebut dengan tinggi badan per U. Tinggi badan harusnya kan sesuai kan dengan umurnya gitu. Kok nih ada nih anaknya umur segini tapi tingginya nggak tinggi-tinggi. Nah itu juga salah satu dari karakter atau salah satu dari identifikasi kalau bayi tersebut mengalami stunting seperti itu. Jadi gagal tumbuh ya, gagal tinggi gitu. Jadi anaknya pendek. Tapi bukan berarti semua yang pendek itu pasti stunting, enggak gitu. Karena bisa aja mungkin dia ada faktor genetik ya, ayah ibunya memang tidak memiliki gen tinggi seperti itu ya.
Nah itu, tapi dari segi perkembangannya dia, berat badan per U-nya, per umurnya bagus, ya udah. Ya kan ada dua indikator tadi, ada berat badan per umur, ada tinggi badan per umur. Nah itu kalau dia ternyata cuma tinggi badan per umurnya yang bermasalah, berat badan per umurnya nggak masalah, ya udah aman. Bukan stunting. Memang, dan sebenarnya kalau mau lebih definisi yang lebih pas lagi, memang harusnya dokter ya, analisis dokter gitu. Jadi memang harus dibawa ke puskes, terus didiagnosa secara lebih terinci gitu. Cuma kalau buat kita yang awam, ya mungkin bahasanya itu ya yang lebih mudah dimengerti gitu kan, seperti itu. Ya. Oke, gitulah sahabat waktu. Jadi bukan berarti nanti kalian ketemu seseorang gitu, kok kamu tingginya di bawah rata-rata, di bawah normal, stunting ya, bukan berarti dia atau mereka itu stunting. Nah Bu, ini kan kita kedatangan juga teman-teman dari London School ya, ada teman-teman mahasiswa di London School. Dari beberapa tahun kemarin sampai dengan akhir tahun atau mungkin tahun 2023 tuh penurunan stunting di Kabupaten Bekasi mencapai 3,7 kalau nggak salah tuh ya. Berarti kan udah ada upaya nih dari pemerintah itu sendiri atau dari dinas DPPKB. Nah, program apa aja Bu yang udah dilaksanakan? Nah, ini kan sebenarnya program percepatan penurunan stunting ini kan amanat dari Bapak Presiden ya. Ada Perpres nomor 72 itu. Jadi di dalam Perpres itu kan udah jelas tuh bahwa yang bergerak untuk menangani stunting itu nggak bisa orang kesehatan aja, nggak bisa juga orang KB atau DPPKB aja gitu. Jadi harus ada lintas bidang, lintas sektor, bahkan kalau bisa tuh seluruh lapisan masyarakat gitu untuk membantu menyelamatkan generasi penerus bangsa. Ini kan bahasanya gitu ya. Kalau kita ke arah ke sana ya. Jadi kan katanya kita mau dapat bonus demografi kan. 2045 tuh mau ada bisa tiba-tiba Indonesia tuh bisa menjadi negara maju karena adanya pertumbuhan penduduk produktif yang lebih banyak daripada negara-negara lain gitu kan. Tapi kalau usia-usia produktifnya, kualifikasinya atau kualitasnya kurang baik kan itu bukan jadi manfaat ya. Nah, di sini sebenarnya kenapa Pak Presiden menyuruh kita mempercepat penurunan stunting tuh konteksnya ke sana. Nah, dalam struktur percepatan stunting ini yang dilakukan itu adalah dengan membentuk tim percepatan penurunan stunting, TPPS namanya. Itu diketuai oleh Pak Sekda. Ya, jadi Pak Sekda ketua timnya, didampingi oleh saya sekretaris, Pak Bupati sebagai penanggung jawab ya, kemudian didampingi oleh seluruh dinas-dinas terkait di sana, lengkap ya, dari seluruh dinas hampir terlibat di sana, dan juga ada Bapeda sebagai motor dari pensinkronan konvergensi program-program yang ada. Jadi programnya jangan cuma satu, kan intervensinya ada dua ya. Kalau untuk stunting ada yang sensitif, ada yang spesifik. Kalau yang sensitif itu dilakukannya sama dinas yang langsung intervensi ke orangnya. Tapi ada juga yang dilakukan misalnya melakukan pembangunan rumahnya, karena kan kayak gini, rumahnya keluarganya keluarga miskin nih gitu, rumahnya nggak ada ventilasinya, ternyata anaknya jadi rentan terkena penyakit infeksi saluran pernafasan. Kira-kira berat badannya bisa naik ya? Betul. Nggak bisa. Iya benar ya Bu. Iya. Pas sini. Iya, berurusan. Terus misalnya sanitasinya, air bersihnya, terus jamban keluarganya gitu. Jadi, nah di sana ada intervensi yang disebut dengan intervensi yang terbalik saya, yang sensitif justru yang orang kesehatan, yang spesifik itu ya seperti itu. Nah, tolong koreksi saya kalau saya salah ya. Pak PJ Bupati juga sudah sempat membuat tim TPK. Ya, betul. Tim TPK apa sih, aku lupa lagi. Pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ya, tim pendamping keluarga. Terus juga kayak ada program edukasi calon pengantin yang tadi disebutkan ya, yang tadi Ibu sampaikan untuk salah satu bentuk upaya
penurunan stunting di Kabupaten Bekasi sendiri. Nah, adanya teman-teman dari London School ini, upaya apa yang akan kalian atau yang sudah kalian lakukan? Kenapa kalian ngurusin stunting? Emang kalian fakultas apa sih? Kedokteran kah? Kalau Oke, sebenarnya kalau kita itu dari Fakultas Komunikasi, lebih nggak nyambung komunikasi makin melebar dan lebih spesifiknya kita jurusan Public Relation. Oke. Dan untuk semester ini Yasin kita dapat satu mata kuliah khusus dari Dikti di mana kita harus memberi dampak baik ke komunitas sekitar. Dan kita kalau dari jurusan kita itu kita dipilih untuk membuat suatu program untuk suatu desa gitu. Jadi awalnya kita melakukan risetnya ya masih dari internet awalnya gitu. Kita cari desa-desa yang ada di sekitar kampus di LSPR Bekasi dan akhirnya kita ketemu yaitu desa Sindang Mulia gitu. Kita ketemu juga kontaknya sama salah satu dari pengurus desa Sindang Mulia. Terus kita tanya kira-kira ada nggak permasalahan yang dihadapi di desa Sindang Mulia ini apa gitu. Dan ternyata jawaban dari desa Sindang Mulia adalah salah satunya itu yang sedang digalakkan itu adalah stunting seperti itu. Makanya dari kami dari kelompok di kelas juga itu membuat suatu program khusus untuk stunting. Cuman bener kan kata kakaknya kayak kita kok komunikasi cuman ngurusinnya tentang stunting gitu. Nah maka dari itu kita membuat suatu program yang memang masih berdasarkan dari ilmu komunikasi gitu. Kita buat suatu buku panduan itu isinya beberapa hal dasar pengetahuan mengenai stunting seperti ciri-ciri apa itu stunting dan lain-lain yang emang kita kutip juga dari beberapa literatur yang medis gitu ya, jadi nggak yang asal apa kayak gimana gitu. Terus juga kita membuat suatu acara talk show kemarin di Desa Sindang Mulia dan kita mengundang dokter sebagai pihak yang emang kredibel untuk membicarakan tentang stunting seperti itu. Oke. Nah, untuk Kak Cynthia sendiri nih, bentuk observasinya itu seperti apa yang dilakukan di Sindang Mulia? Oke. Kalau dari observasinya ya, tadi kan udah dijelasin juga nih sama Lala, kalau awalnya kita nggak tahu nih desa mana ya gitu. Karena awalnya pas kita cari di internet, Desa Sindang Mulia ini permasalahannya bukan stunting, malah bukan stunting. Adalah isu lain seperti misalnya lingkungannya, skill dari penduduknya gitu kan. Tapi kita mau make sure lagi, kita mau mastiin bener nggak sih yang ada di internet gitu kan. Jadi kita kontak, terus ternyata emang stunting gitu. Nah setelah udah ketemu nih ternyata isunya stunting, kita coba cari kulik lebih dalam lagi terkait stunting gitu kan. Terus habis itu stunting itu kan banyak banget ya Bu, kayak penyebabnya gitu kan, dari misalnya sanitasi, pola asuh dan lain-lainnya. Nah dari kita interview juga dengan salah satu ketua PKK di Desa Sindang Mulia itu ternyata di sana tuh stuntingnya disebabkan oleh salah satunya pola asuh orang tuanya gitu. Jadi kadang kita juga interview nih ke anak-anaknya kan, ke anak-anaknya emang kita ketemu kemarin ternyata mereka tuh jarang diberikan sarapan. Jadi jarang diberikan sarapan, terus kadang kalau makan siang tuh nggak dibawain bekal kalau ke sekolah gitu. Jadi mereka kadang hanya dibeliin kayak misalnya jajan di warung gitu, atau misalnya nanti beli Kentucky Fried Chicken lah gitu ya. Karena dari situ kita tahu nih ternyata pola asuh yang diberikan oleh orang tuanya tuh kurang baik, jadi nutrisi yang diberikan oleh orang tuanya juga kurang mencukupi gitu. Makanya kita ambil dari sisi itulah, dari pola asuhnya gitu. Habis gimana ya Bu, sekarang mah pengennya praktis aja gitu. Udah nggak mau ribet, masak dulu, akan dulu. Tapi ternyata itu berdampak nggak baik juga ya buat kesehatan Anda. Iya, sebenarnya kalau mau praktis sekarang apa sih yang nggak bisa? Yang nggak mau, yang nggak ada itu sebenarnya kesadaran ya, rasa tanggung jawab. Maksudnya mungkin juga ya kalau menurut saya sih kembali ke sana ya. Bahwa anak yang dilahirkan itu kan nggak pernah minta dilahirkan gitu. Artinya sebagai orang tua itu harus punya kesadaran penuh gitu untuk bisa bertanggung jawab kepada anak-anaknya gitu. Rasanya gampang kan kalau mau cari makanannya, banyak yang instan walaupun itu sebenarnya tidak terlalu sehat, tapi kan banyak juga, artinya kayak misalnya catering sehat, kayak gitu. Terus juga sekarang juga banyak kayak
makanan-makanan yang sudah langsung di packaging tapi sudah dalam menunya juga menu yang sehat gitu. Artinya mudah sebenarnya asal ada kemauan. Ya, mudah sebenarnya asal ada kemauan dan kesadaran gitu. Baru itu tuh hal kecil tapi dampaknya tuh besar gitu untuk anak-anak kita di masa depannya tentu. Nah, teman-teman dari London School lagi nih, observasi berarti sudah berlangsung. Udah berlangsung berapa lama? Kalau kita sih dimulai itu tanggal 26 Mei kemarin gitu kan, tapi emang nggak langsung kegiatan talk show-nya, tapi kita menggunakan, emang sekarang kan zaman-zaman digital ya, orang-orang kan pada pakai Instagram, media sosial. Nah, kita coba bekerja sama dengan emang admin Pemda Sindang Mulyanya yang memegang Instagram Sindang Mulia untuk menyebarkan informasi terkait stunting di setiap harinya. Jadi sebelum talk show ini nih tanggal 3 Juni akan ada informasi-informasi terkait stunting supaya ibu-ibunya juga aware dulu lah tentang apa itu stunting gitu kan. Nah, di tanggal 3 Juni kemarin kita lakukan talk show dan juga peluncuran bukunya gitu. Oke, peluncuran buku. Iya. Sobat-sobat nyari observasi ngeluarin buku. Buku apa itu? Bisa dijelaskan? Nah, ini bukunya bentuknya buku saku ya. Jadi lebih gampang untuk dibawa kemana-mana gitu. Judulnya itu Sindang Mulia Bebas Stunting, dan itu adalah program yang emang kita jalankan selama kurang lebih 1,5 bulan gitu, Sindang Mulia Bebas Stunting, yang emang itu menjadi salah satu harapan kita ya kan. Jadi misalnya kita mengharapkan Sindang Mulia ini memang benar-benar bebas dari stunting gitu. Nah, isinya bukunya tuh ada terkait Desa Sindang Mulia dulu, lalu ada hal apa aja sih yang dilakukan oleh Desa Sindang Mulia untuk pencegahan stunting, mulai dari door to door monitoring saat pandemi COVID, lalu ada juga jelly cekokan gitu. Jadi itu jelly di mana jelinya dicampur sama beberapa kayak rempah-rempah yang bisa meningkatkan nafsu makan si anak kayak gitu. Itu ada beberapa emang kegiatan yang dilakukan sama Desa Sindang Mulia untuk mengatasi stunting seperti itu. Itu ada di dalam bukunya. Terus juga selain itu ada apa itu stunting di bab kedua, yang ngejelasin tentang stunting sepengertiannya dari WHO, terus juga ada ciri-ciri tentang stunting, penyebabnya apa, terus faktor-faktornya apa, bisa dicegahnya kapan gitu, seperti kata ibu tadi, dari remaja putri, terus dari ibu hamil, dari anaknya, itu ada di bukunya. Terus habis itu di bab ketiga itu ada tentang pola asuh yang baik kayak gitu. Jadi kita pengen menginformasikan gitu kepada ibu-ibunya atau keluarganya tentang pola asuh yang baik itu sebenarnya berpengaruh banget untuk tumbuh kembang anak gitu. Salah satunya ada penjelasan tentang pentingnya sarapan, terus juga ada pentingnya menjaga kebersihan juga, itu ada di bab ketiga kayak gitu. Lengkap ya. Lengkap gitu. Sampai bab 4 itu kalau nggak salah saya baca ada resep makanan ibu. Ada resep makanan sehat dan murah, itu yang paling penting, murah. Karena ibu kan ya you know lah, ibu mahal-mahal tuh kayak aduh mahal, yang murah-murah aja gitu, yang gampang-gampang aja gitu. Kan di sini ada kan katanya apa Pak, hemat pangkal hemat buat kaya, tapi buat kesehatan ya jangan hemat-hemat banget lah ya. Kalau kesehatan juga kan berharga buat kita. Betul. Ibu ini sampai ada buku. Selain ada buku ini ada juga Apalagi tuh meal plan gitu. Meal plan. Oke. Jadi meal plan ini digunain untuk ibu-ibu supaya bisa memprogram lah ya istilahnya, makanan apa aja yang mau dikasih ke si anak dari hari Senin sampai hari Minggu, itu dibagi ke sarapan, makan siang, terus snack sehat, dan juga dimakan malam. Jadi intinya supaya ibu-ibu bisa lebih teratur memberi makanan sehat kepada anaknya seperti itu. Dan ini juga dilombain Kak. Itu ada lombanya namanya Ibu Sehat Award. Jadi ibu-ibu yang paling rajin atau paling cepat mengisi meal plan ini nanti akan dapat piala bergilir, dapat sertifikat penghargaan, sama ada hadiah. Sampai ada panduan pola makan sehat itu gue ya. Iya betul.
Nah kalau misalnya ibu-ibunya bingung nih ya kan, kadang hari Senin makan apa ya, sarapan apa, Ya, ada Kak. bukunya di tempat itu kan ada resepnya kan. Nah ibu-ibunya bisa tuh cek di situ, misalnya kalau ada yang menarik gitu bisa dijadikan menunya. Tapi kan itu bukunya emang nggak terlalu banyak ya, resepnya hanya kurang lebih 15. Nah antisipasinya adalah di buku itu ada kita sarankan akun-akun memang kayak seperti YouTube atau Instagram yang menceritakan atau mengupload konten-konten masak setiap harinya gitu. Jadi emang sebenarnya tujuan kita itu adalah membuat program ini berkelanjutan gitu. Nggak hanya 1,5 bulan aja nih, tapi bisa dilanjutkan oleh Desa Sindang Mulia atau misalnya bisa dijadikan sebagai desa percontohan gitu ya. Betul. Kalau ini tuh jamnya, kalau di sini tuh menu-menunya gitu ya. Dan dari di sini ada menunya ada di sini. Keren. Kenapa Ibu gimana? Ya saya benar-benar senang ya ada ide kreatif dari teman-teman adik-adik saya di LSPR, karena memang persoalannya itu saya jadi seperti terguidance gitu loh, ibu-ibu itu terarah gitu kan dengan ada meal plan itu kan, jadi kan mereka oh iya aku harus bikin apa, dikasih ide-idenya. Keren sih, menurut saya keren banget. Dan mudah-mudahan kalau ini bisa berhasil, punya tingkat partisipatif yang tinggi ya, bisa ya kita usulkan nanti untuk direplikasi ya di desa-desa yang lain dengan skolatif. Dan coba silakan. Iya betul. Iya Benar kata ibu ya, kalau segala sesuatu ini harus di-plan ya, harus direncanakan. Dan dengan adanya meal plan ini juga salah satu bentuk usaha ya untuk warga masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya Sindang Mulia ini yang mendapatkan yang bukan lagi udah diobservasi sama teman-teman dari London School. Nah, untuk teman-teman dari London School ini sendiri bentuk feedback atau report dari observasi kalian tuh apa sih untuk masyarakat Sindang Mulia, untuk warga Sindang Mulia itu sendiri? Oke, feedbacknya berarti kalau dari masyarakatnya sih, kemarin kan kita udah bikin talk show gitu kan. Talk show-nya juga kita mendatangkan dokter yang emang kredibel, karena kan kita membahas stunting. Kalau kita kan ilmu komunikasi mungkin ilmunya nggak sebanyak itu ya. Iya, komunikasi. Betul, nah, makanya kita mendatangkan dokter yang emang membahas terkait stunting gitu. Utamanya sih pola asuh ya, karena emang itu jadi fokus utama kita dalam program ini gitu. Dan baiknya, alhamdulillahnya adalah feedback dari para pesertanya juga emang welcome banget ke kita. Terus karena kemarin tuh ada sesi tanya jawab sampai waktunya itu nggak cukup ya. Iya, banyak banget yang nanya gitu sampai kita harus jawabnya lewat grup gitu. Karena emang kita mau berusaha sebaik mungkin untuk memberikan informasi yang emang diperlukan oleh warga Desa Sindang Mulia itu gitu. Nah, nanti diharapkan dengan adanya pengisian meal plan itu yang kita berikan selama 1 bulan akan ada ibu sehat bulan Juni ya, berarti ibu sehat bulan Juni yang nanti kita akan mendapatkan misalnya trofi, terus hadiah dan juga sertifikat yang bisa menunjang semangat ibu-ibu gitu kan, supaya memberikan motivasi kepada ibu-ibunya supaya memberikan asupan nutrisi yang sehat dan baik untuk anak-anaknya. Target pasarnya ibu-ibu ya. Iya, Kalau sendiri kan ibu-ibu si ibu itu aja bisa, pasti nggak bisa. itu sama dia. Bersaing secara sehat. Betul banget. Bersaing dengan hasil yang sehat buat putra putrinya. Benar. Benar. Nah, kenapa cuma 1,5 bulan? Ayo, semester itu bulan cuma 1,5 bulan. Ya karena kebetulan kita kan mulai mata kuliah ini di semester 6 ya. Jadi satu semester itu emang ada 6 bulan sih. Emang ada 6 bulan tapi emang 3-4 bulan awalnya kita gunakan untuk observasi, persiapan, melakukan desain buku, lalu kita kan juga ada membuat proposal dan lain-lainnya gitu. Jadi emang ditargetkan oleh kampus memang seperti itu. Jadi timelinenya adalah kurang lebih 1,5 bulan gitu. Bu, ini kan berarti targetnya ke ibu-ibu PKK ya? Iya, ibu-ibu PKK, masyarakat sih sebenarnya. Iya, masyarakat umum ya. Iya.
Kalau di pemerintah tuh ada program dahsyat sebenarnya. Apa tuh? Dah Ye, bukan cara. dahsyat itu yang di RCTI. Dapur Sehat Atasi Stunting. Oke. Ya, jadi itu programnya dari PKK sebenarnya. PKK bekerja sama dengan pemerintah desa. Makanya sebenarnya sinergi banget dengan bikin menu gitu kan. Terus mereka juga diajarin cara ngatur pola makannya. Ya cuma memang persoalannya kembali ketika ibu bekerja itu mungkin PR-nya ada di kan kalau ibu yang di rumah ya saya yakin dengan menu-menu itu mungkin next ya. Kalau ibu boleh kasih PR lanjut. Soalnya cuma sebulan setengah, udah sebulan. Iya nggak apa-apa kan. Kalau pengabdian kepada masyarakat itu kan lebih punya kepuasan barangkali ya deh ya, memberikan kemanfaatan buat masyarakat ya deh ya. Ya jadi kalau ibu sih lihatnya berdasarkan hasil dari penelitian di BKKBN waktu itu meneliti ibu-ibu stunting, anak-anak stunting kita ditelaah gitu. Emang sebenarnya bentar, ibu-ibu stunting. Iya, ibu-ibu yang punya anak stunting gitu, ya kayak gitu. Nah, jadi setelah ditelaah Pak, itu kalau di Jawa Barat itu profilnya rada antik. Profilnya itu adalah ibu-ibu yang bekerja. Oke. Iya, jadi dia punya aktivitas di luar rumah sehingga mungkin dia perantau, nggak punya keluarga, akhirnya anaknya dititip sama pembantu gitu atau sama tetangganya, sehingga di situ yang beresiko itu yang begitu-begitu itu. Nah itu jadi itu mesti ada mungkin ada kajian lebih lanjut ya terkait dengan itu. Dan apalagi kan Bekasi kan dikenal sebagai kota industri, banyak banget karyawan-karyawan perempuannya, termasuk saya juga kan ibu-ibu yang bekerja ya. Jadi itu jadi PR besar sih buat kami ya, tim TKPS Kabupaten Bekasi. Kami sih belum punya data apakah Bekasi itu menyumbang berapa persen dari angka Jawa Barat ya, cuma saya yakin termasuk salah satu lah penyuplainya. Penyuplainya, cuma saya nggak tahu berapa angkanya karena memang belum ada risetnya terkait itu. Tapi penyebabnya itu selain dari kemiskinan, penyebab keduanya. Jadi pola asuh yang pertama berbeda sama profil yang ada di provinsi lain. Kalau di provinsi lain penyebab utamanya karena kemiskinan. Artinya khusus untuk Jawa Barat pola asuh ibunya. Jadi tepat banget sih kalau intervensinya anak komunikasi itu untuk mengajarkan pola asuh ke ibu-ibu ini ya emang tepat sasaran gitu. Tapi agak lebih tepat lagi kalau kemarin itu observasi ibu-ibu yang bekerja juga. Tapi nanti boleh diriset ya. Saya yakin nanti yang tingkat partisipasinya tinggi ibu yang di rumah. Iya itu. Padahal kan PR-nya justru yang ibu-ibu yang bekerja harusnya ya bisa tetap balance antara tugas dia di rumah dengan tugas dia di luar itu. Makanya itu sempat jadi pembahasan kami juga ya di tingkat dinas gitu ya. Ini gimana ya solusinya gitu. Karena kan mereka nanti bakal besar gitu kan. Kalau mereka kurang gizi, mereka diajarin di sekolah juga nggak nyambung. Betul. Karena kalau stunting itu efeknya kan jangka panjang. Mereka diajarin apa aja nggak nyambung. Terus bukannya nanti menjadi sumber daya manusia yang terandalkan, bisa membawa perubahan, malah justru keberadaannya jadi tidak produktif, malah menjadi beban buat keluarganya, bahkan untuk masyarakat. Itu kan kasihan ya. Dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi tambahan penduduk atau masyarakat miskin. Iya betul. Kalau SDM-nya tidak mumpuni ya. Iya, sempat sih ada diskusi juga apa kita bikin rumah penitipan anak ya. Gitu kan selama ini kan rumah penitipan anak kan buat orang-orang yang the have aja gitu, orang-orang mampu. Jadi apa kita bikin PAUD plus gitu. PAUD tapi pendidikan anak usia dini tapi ditambahin sama
Mungkin kalau untuk wilayah kayak yang zona industri gitu ya, kita tambahin mungkin yang buat anak usia 1 tahunnya sekaligus ada yang buat ngurusin. Makannya. Iya, kan kasihan gitu ya, kan itu. Tapi ini baru wacana sih, belum sampai ke tingkat eksekusi. Ya. Salah satu dampak kemajuan modernisasi. Iya, betul. Ya, gitu. Iya. Nah itulah di mana awal keluarnya yang insan-insan tuh dari situ. Ibu bener tuh, aku gak kepikiran loh, gue lupa. Iya ya bener ya, dari situ bisa jadi ternyata salah satu faktor tuh bukan cuma kemiskinan doang ya, tapi karena pola asuh dari ibu itu sendiri terpengaruh juga ya, apalagi di kota industri. Ya, mungkin pendidikan ibunya udah bagus, tapi waktunya nggak ada. Ya kan macam-macam ya, penyebabnya nih. Sahabat Wibawa Mukti, ibu-ibu terutama harus berjuang ya, memberikan kemanfaatan di luar, juga anak yang di rumah harus mendapat prioritas juga untuk diperhatikan. Jadi PR dan BPKB ini deh, salah satu deh. Ya artinya kami semua ya, karena kan ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya, juga ada saya di situ bagian Bina Kesehatan Anak, Bina Kesehatan Remaja, ya terus Dinas Kesehatan juga. Insya Allah lah, kalau semua lini yang ada di Kabupaten Bekasi ini bersama-sama peduli terhadap generasi ke depan, insya Allah ya, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita bisa mencapai penurunan angka stunting 14% di tahun 2020. Sekarang aja udah dari 21 ke 17. Gitu kan. Tahun ini harus bisa sampai ke 14. No, mungkin ya sih. Kayaknya enggak lah ya. Enggak sempurna banget. Iya kan, Pak Bupati kan sudah disinergikan kegiatan stunting dengan kemiskinan. Kemiskinannya sudah dieradikasi, tinggal kita fokus nanti ke persoalan-persoalan lain. Apa nih persoalan lainnya gitu kan. Jadi sedikit-sedikit udah mulai dibedahkan gitu masalahnya dia. Nah, teman-teman dari London School nih, pada saat melakukan observasi, ada kesulitan tersendiri nggak sih untuk keluarga Sindang Mulia? Apakah mereka termasuk yang tertutup informasi ataukah terbuka untuk informasi gitu? Oke, kalau untuk waktu kita riset datang ke desanya langsung, itu kita banyak terbantu ya sih sebenarnya, karena kalau dari desa Sindang Mulyanya sendiri ternyata dari organisasi-organisasinya tuh juga sudah siap gitu untuk membantu kita juga untuk menyiapkan program Sindang Mulia Bebas Stunting ini. Jadi kita dibantu sama Ibu Yeni, Ketua PKK, Bu Selvi juga selaku Kepala Desa itu banyak membantu kita dalam persiapan riset atau persiapan acaranya, itu kita sangat terbantu ya Sin. Pada saat kemarin pasti ada perpisahan dong. Sebenarnya belum ya. Nanti kan kita ada acara lagi. Oh iya, bisa ada award. Bisa ada award aja, bisa ada award. Itu udah belum, aku lupa ada award nanti. Nah, awardnya itu nanti ada beberapa kategori atau ada satu kategori aja? Kita satu kategori sih untuk ibu sehat yang emang paling rajin nih mengisi meal plan-nya dan juga kesesuaian dengan nutrisi yang diberikan kepada anak-anaknya gitu. Dan seperti yang tadi ibu bilang kan, banyak banget nih ibu yang bekerja gitu. Sebenarnya tujuan kita membuat meal plan itu juga adalah, meal plan itu kan ditujukan untuk mempersiapkan kan makanan-makanan mereka. Jadi diharapkan juga mungkin untuk ibu-ibu yang bekerja bisa menggunakan meal plan itu di malam hari. Misalnya ibu-ibunya mikir dulu nih, arrange dulu misalnya sarapannya hari Senin mau apa ya, bisa ditulis terus bisa disiapkan, misalnya langsung yang mau dimasak apa dimasukkan ke kulkas, paginya langsung dimasak gitu. Jadi untuk waktunya akan lebih singkat dibandingkan ibu-ibunya paginya mikir dulu nih, buka kulkas, mikir dulu mau masak apa ya gitu. Itu sih yang kita harapkan dengan adanya meal plan itu. Tapi untuk saran dari ibu ya harus diperhatikan juga untuk ibu-ibu yang memang bekerja gitu. Oke, benar, iya benar-benar ya. Gitu. Nah, ibu terakhir nih, dari DPPKB sendiri ke depannya sedang menggarap program apa terkait stunting? Terkait stunting ya. Kalau untuk kami ya fokus ke pendampingan kader, pendampingan keluarga. Jadi remaja, keluarga-keluarga yang hari ini ada ibu hamilnya, kami lakukan pendampingan.
terutama gizi mereka, terus kesehatan mereka, terus juga ya seperti ini ya, keahlian, kemampuan mereka, cara pikir mereka menghadapi kehamilan ini seperti apa. Jadi ada 3 nanti yang berperan, ada kader desa, ada kader kader PKK maksud saya, ada kader KB, terus sama satu lagi itu dari kesehatan bidan desa. Nanti bidan-bidan itu akan melakukan pemeriksaan secara rutin ke ibu hamilnya. Nah, itu mudah-mudahan jika itu saja yang keluarga-keluarga yang ibu-ibu hamil kita sudah didampingi, sih insya Allah ya, harusnya sih itu udah selesai tuh persoalannya gitu. Nah, makanya nih saya butuh banget dukungan dari semua teman-teman. Kalau ada yang belum didatengin sama tim saya, wah ya langsung ke DPPKB nanti biar kami ingatkan gitu ya. Jadi artinya harus benar-benar ada ibu hamil didampingi gitu ya, dijaga dan benar-benar sampai dia melahirkan, sampai dia memberikan ASI eksklusif, sampai kemudian dia bisa diberikan pendamping MPASI, itu harusnya kita dampingi gitu. Jadi mereka tuh merasa ya, artinya ketika mereka ada persoalan ada orang tahu harus ya, harus mengadu kepada harus bertanya. Ya betul sekali. Harus dibedain ya sahabat Ibu Muti, mana yang kepo sama urusan keluarga kali urusannya. Iya. Ini keponya urusannya atau hasilnya baik ya. Karena menuntun sahabat Ibu Muti atau warga Kabupaten Bekasi dari saat hamil sampai dengan melahirkan itu dituntun gitu, apa yang baik apa yang tidak baik nantinya akan dikasih tahu ya. Kalau menurut saya sih semua masyarakat kita terutama warga Bekasi, saya yakin ya, karena pendidikannya kan sudah lumayan tinggi kan sebenarnya, udah paham tuh yang namanya ASI eksklusif itu penting buat anaknya. Tapi kadang-kadang mereka tuh suka punya persoalan, Bu ASI-nya nggak keluar, nah itu Bu nggak ngerti cara ngasihinnya gimana, terus Bu kok anaknya nggak mau. Padahal kayak gitu tuh bisa diselesaikan tuh kalau banyak nanya. Gitu ya, banyak nanya. Mungkin kalau ilmu mereka udah gampang, sekarang ada internet ya, apa sih yang nggak bisa. Cuma ketika prakteknya itu loh, makanya perlu pendampingan tuh di situ. Tanya sama yang udah pernah, tanya sama yang kader-kader itu kan udah biasa tuh ngadepin segala macam persoalan-persoalan yang ada di wilayah gitu. Tanyalah sama mereka gitu, mudah-mudahan bisa dicari solusinya. Misalnya, Bu gimana ya, kok nyiapin anak saya nggak pernah mau nih makan ini gitu. Karena itu harus ada tekniknya, dan tekniknya itu nggak ada di buku pelajaran atau nggak ada di internet secara mudah gitu kan. Kalau kayak gitu kan harus ada yang ngajarin gitu ya. Nah iya. Kalau di internet kan cuma materi doang. Iya, makanya perlu pendampingan itu. Makanya saya pikir kalau didampingi sih insya Allah ya, dan secara ya kalau bisa sih memang 2 arah ya, artinya dari warganya juga merasa butuh, dan kitanya juga mau gitu ya, kitanya merasa dengan penuh semangat mendampingi. Yakin sih, insya Allah ya, tetap kita kembali ke Allah kalau hasil ya, tapi proses yang kita lakukan ini sudah on the track gitu. Ya. Kalau misalnya sesuai, ya insya Allah akan sesuai. Iya betul, udah on the track gitu. Nah, pokoknya sahabat Ibu Muti nggak usah malu-malu bertanya gitu ya, nggak usah takut-takut bertanya ya. Kalau emang ada yang nggak tahu atau nggak paham, tanyain aja, usah ke bidannya atau ke siapa ibu-ibu yang akan di sekitar gitu. Sahabat Ibu Muti kenal. Tapi kalau misalkan bingung atau belum mendapatkan pendamping, berarti bisa laporan ke daerah. Desa. Ya, nanti di desa boleh nanti ditanya. Kalau untuk di wilayah saya, TPK-nya siapa ya? Tim pendamping keluarga. Ya. Biasanya kader-kader desanya sudah kami libatkan untuk bisa mendampingi sahabat Ibu Muti. Oke. Ya, jadi nanti koordinasi yang banyak, tanya aja ke kantor desa ya. Kader-kadernya siapa aja yang dilibatkan. Gak usah males lah ya, buatlah sesuai gerak ya. Iya betul, lagi kan katanya kalau banyak silaturahmi jadi rezekinya nambah ya. Rezeki nambah, mudah ngelahirin salah satunya. Banternya malas ya, sekarang ada WhatsApp. Setiap desa ada WhatsApp tersendiri kan saat tanya. Iya, betul sekali. Kita juga untuk kebaikan diri sendiri atau keluarga, sesuai kita bersama semua.
Betul sekali. Oke, teman-teman dari London School nih ya, pasca observasi ini, apa yang kalian harapkan tentunya dari observasi kalian untuk keluarga dan mulia? Oke. Mungkin harapan kita balik lagi untuk tujuan utama dari program ini supaya ibu-ibunya, mungkin gak cuma ke ibu-ibu aja kali ya, maksudnya ke keluarganya gitu, bisa menerapkan pola asuh yang baik gitu, karena kita nggak cuma bisa bertumpu, maksudnya keluarga itu kan jadi satu unit yang emang harusnya saling melindungi ya, nggak cuma ke ibu-ibunya aja, tapi kita harap juga keluarganya, mungkin bapaknya, kakaknya, atau saudaranya gitu, bisa membantu untuk mengawasi tumbuh kembang si anak ini. Jadi kita berharap semoga nggak cuma ibu-ibunya aja, tapi keluarganya juga bisa lebih aware dengan pola asuh yang baik. Seperti Keluarga adalah tim, ya, kita harus saling bekerja sama. Kalau misalnya dari ibunya, Kak jangan minum es ya, bapaknya nggak apa-apa minum es. Ya, pagi satu suara bolehnya ya, atau suara nggak boleh beda-beda. Juga buat kebaikan. ya minimal kalau ibunya males bikin masak, bapaknya masak boleh juga. Nggak ada apa ya namanya? Nggak ada keharusan wanita itu harus di dapur. Nggak. Nggak kan? Cowok juga nggak apa mas. Masak. Cowok. Iya. Balik lagi pola pikir dan kesadaran dari diri masing-masing. Betul sekali. Ibu yang mau disampaikan terakhir, khususnya warga Kabupaten Bekasi. Iya, saya mengajak semua warga atau sahabat Wibawa Mukti ya. Semua sahabat Wibawa Mukti, ayo kita bareng-bareng eliminasi stunting di Kabupaten Bekasi. Agar generasi ke depan, generasi Kabupaten Bekasi, generasi-generasi yang sehat, yang cerdas, yang berkarakter, dan itu semua bisa kita lakukan jika kita bersama-sama. Saya yakin pemerintah Kabupaten Bekasi juga akan terus mengambil posisi terdepan, namun tidak akan lengkap gerbong kami jika tidak didukung dengan kehadiran seluruh pihak untuk bisa mensukseskan program ini. Terutama buat adik-adik, ya jangan henti untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan bisa dipublikasikan nanti jadi pelajaran buat yang lain. Ya. Nanti juga bisa di-share ke daerah-daerah lain ya. Misalnya kayak kalau kan tinggal di Bogor nih, saya terapkan di sana. Gitu. Walaupun tidak terlalu berimbas ke kabupaten, tapi nggak apa-apa, kebaikan kan nggak harus disebarluaskan kayak Kalala juga kan nanti bisa disebarluaskan ke di daerahnya masing-masing. Kak Cynthia, ada yang mau disampaikan? Terkait stunting, jadi untuk sahabat Wibawa Mukti ya, seperti yang tadi Ibu bilang, kalau misalnya kita emang harus mendukung dari awal terkait stunting dan mengetahui informasi dasar, setidaknya mengetahui informasi dasarnya terlebih dahulu terkait stunting apa yang bisa menjadi pencegahan juga untuk diri kita sendiri ya kan, terutama untuk remaja putri gitu. Lalu bagi warga-warga yang emang di desanya, PKK-nya menggiatkan kegiatan terkait pencegahan stunting, mulai didukung supaya memang itu kebaikan ya, untuk nggak hanya di desanya tapi untuk Indonesia. Betul. Itu sih kalau dari kita ya. Kalau ada tambahan? Sama sih, semoga berharap aja program ini nggak cuma di Sindang Mulia aja, mungkin bisa meluas ke desa-desa lain atau mungkin ke satu kota Bekasi atau mungkin satu Indonesia. Untuk sama tadi juga kan kayak program dari Pak Presiden juga kan, gitu. Semoga bisa mendukung lah tercapai tujuannya. Terima kasih banyak atas waktunya buat Kala, buat Ibu Firza, terima kasih banyak. Terus juga Kalian begini dong. Cegah itu penting. Kita beri bilang 1, 2, 3. Cegah stunting itu penting. Oke, baik, selamat malam. Terima kasih banyak atas waktunya sekali. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, hari ini obrolan kita sangat mengedukasi. Terima kasih juga buat teman-teman dari London School. Ya, mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Betul. Nggak usah bisa dilanjutkan di tempatnya atau daerahnya masing-masing. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Udah hadir di sini nemenin teman-teman dari London School juga. Kalau misalkan ada informasi apa-apa, Ibu bisa
sampaikan ke kita talk show lagi kayak gini. Boleh ya. Teman-teman London School juga boleh kalau misalnya ada program apa yang hubungannya dengan masyarakat, bisa kita ngobrol lagi kayaknya. Ya, sahabat Ibu Mukti, itu tadi dia perbincangan kita membahas soal sedikit banyak stunting ya. Bagaimana cara pencegahannya, terus juga kerjasama dengan siapa aja, terus yang harus ikut adil siapa aja, itu nggak cuma tugasnya pemerintah, jadi tapi semua lapisan masyarakat termasuk juga teman-teman mahasiswa dari London School menjadi salah satu yang membantu ya untuk pencegahan stunting di Kabupaten Bekasi. So itu aja yang bisa kita sampaikan buat sahabat Ibu Mukti. Jangan lupa follow semua sosial media ya, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube-nya juga, dan harus yang paling penting ya tonton videonya karena ini salah satu video edukasi yang berharga untuk kita saat ini dan masa depan ya, khususnya untuk keluarga kita di rumah. So, terima kasih banyak. Saya Bayu Nugraha pamit undur diri, dan juga narasumber pada kesempatan hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.